بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Ilham yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para bapak, para ibu, dan saudara-saudara sekalian, Jami'il Takmir Masjid wa khususon ila Amir Masjid Bapak DRS Haji Ismail. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah. Setelah kita bersama-sama menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian ta'lim. Mudah-mudahan ini adalah merupakan amal ibadah jariyah, amal ibadah yang dicatat oleh Allah yang tiada putusnya. Bagikan kita menanam benih, benih itu akan muncul buahnya dan terus akan menumbuhkan daripada cabang-cabangnya, juga akan tumbuh dengan buah-buahnya juga, sehingga kita adalah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dibimbing oleh Allah, yang dituntun oleh Allah menuju keselamatan, baik selama di dunia maupun selama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa setiap kita akan melakukan kajian dan pengajian ini, terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab. Biridhaillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bacaan Fatihah ini, di mana akhir daripada bacaan Fatihah tersebut adalah merupakan doa yang besar. Kita memohon kepada Allah agar diberi nikmat seperti nikmat-nikmat orang yang terdahulu,
dan memohon kepada Allah, janganlah dijadikan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yang terdahulu adalah tiada lain, pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan para seluruh alim ulama sehingga sampai pada zaman sekarang ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita patut memujah dan memuji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana kasihnya tak pilih kasih, semua dikasih. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua dikasih. Dikasih hak, kasih hak hidup, kasih hak bernafas, kasih hak sehat, kasih hak untuk menikmati semua tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, di mana tumbuh-tumbuhan dan tanaman itu disirami oleh Allah dengan air hujan, sehingga tumbuh bisa dinikmati oleh semua manusia yang ada di situ. Jadi rahmat Allah, kasih daripada Allah itu tidak pilih kasih siapapun, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita perhatikan satu yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu rahim Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah yang tidak diberikan kepada semua manusia, khusus kepada hamba-hambanya yang yakin, yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sayang Allah ini bukan berarti tidak diberi, tapi dijaga. Diberi oleh Allah tapi dijaga. Jangan sampai pemberian ini menjadi tergelincir. Itulah sayang Allah. Kasih Allah yang diberikan di dunia ini untuk semua penduduk bumi hanya satu. Hanya satu, rahmat direbut dibagi oleh seluruh penduduk bumi. Sedangkan jumlah Rahman dan Rahim Allah ini adalah 100, berarti tinggal 99. Yang 99 ini adalah merupakan sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mukminin dan mukminat. Diberikan kepada para bapak-bapak, para ibu-ibu yang beriman kepada Allah, kepada saudara-saudara yang beriman kepada Allah 99%. Itulah sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada paduka yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menaruhkan dirinya dan harta bendanya untuk umatnya, selalu merasa sakit, selalu merasa sedih apabila umatnya sakit dan apabila umatnya sedih. Oleh karena itu, kalau kita membaca daripada perjanjian Rasulullah, apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, itu antara Rasulullah dengan perwakilan oleh kaum Quraisy, maka perjanjian itu disebut oleh Rasulullah perjanjian kaum Quraisy yang diwakili ini dengan Muhammad, disebut dirinya, bukan dengan umat muslim, tapi disebut dirinya dengan Muhammad. Berjanji dengan dirinya, artinya apa? Beliau yang membela dari perjanjian ini. Di mana isi perjanjian? Apabila
yang ikut Muhammad, artinya ikut beriman kepada Muhammad, tetapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, tidak diizinkan oleh tuannya, maka akan dikembalikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang mengikuti daripada perwakilan kaum Quraisy ini, lalu tidak ada izin daripada orang tua dan tuanya, maka tidak dikembalikan. Begitu santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain dirinya diperuntukkan membela daripada kaum muslimin, ditaruhkan, tetapi di sisi lain beliau toleransi, menghargai daripada umat lain. Kalau sekarang ini apa yang disebut dengan moderasi. Sekarang lagi digencarkannya apa yang disebut dengan moderasi. Sesungguhnya moderasi sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moderasi ini konsepnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini juga bermoderasi, mengajari moderasi. Yang mana moderasi ini adalah suatu sikap toleransi kepada lain agama, kepada lain kepercayaan, kepada lain keyakinan, untuk menghargai daripada jiwa, harkat dan martabat manusia di dalam rangka menjaga NKRI. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah merumuskan yang namanya moderasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi di dalam firman-Nya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, wala tasubbu, dan janganlah kamu mencaci, hai Muhammad, jangan kau memaki, hai Muhammad, alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhannya selain Allah. Itu adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, semoga kita memperoleh syafaat beliau. Semoga kita nanti ditemui oleh beliau di hari kiamat, dilindungi oleh beliau. Karena syafaat beliau di hari kiamat ini nanti akan memanggil daripada hamba-hamba Allah yang selalu sujud, yang selalu tunduk, yang selalu taat, dan selalu menjalankan tuntunan Rasulullah, dan juga selalu menyebut-nyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang apabila ada seseorang menyebutku, artinya menyebut Rasulullah, lalu yang lain mengikuti dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dialah adalah termasuk golonganku dan akan ikut bersamaku pada saat hari tidak ada penolong, tidak ada pelindung, maka datang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim Masjid Ilham ini nantinya memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir ini pada surat Al-Baqarah, di mana pada malam yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita menghargai
daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketetapan itu tidak boleh dilanggar, ketetapan itu tidak boleh diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengabaikan, maka dialah yang akan menemui nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kebaikan di dunia ini, maka dia dibalas dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Tetapi apabila dia menjalankan keburukan di dunia ini, mengabaikan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, barang siapa yang selalu jujur kepada Allah, tidak berbohong kepada Allah, artinya terus yakin kepada Allah sampai akhir hayatnya, tidak mengaku-ngaku, tidak membohongi daripada ayat-ayat Allah. Di mana pernah saya sampaikan bahwa ada kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani yang mengaku bahwa dirinya yang berhak masuk ke dalam surga, tetapi yang lain tidak berhak masuk ke dalam surga, sehingga terjadi perbantah-bantahan. Orang Yahudi kata orang Nasrani tiada dasar untuk berhak masuk surga. Karena apa? Kitab yang dibaca adalah kitab dari Rasulnya, tapi Rasulnya tidak diyakini, tidak diimani. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani tidak berhak, tidak punya dasar masuk ke dalam surga, karena dia telah membaca kitab dari Rasulnya, sedangkan Rasulnya tidak diimani dan tidak diyakini. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW menjawab dalam hal ini, yaitu dalam hal perdebatan. Tidak demikian bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu bukan karena mengaku-ngaku, tetapi orang yang berhak masuk ke dalam surga adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak memperoleh balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat berikutnya ini menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi." Dan siapakah yang lebih zalim, yaitu orang-orang yang menahan, orang-orang yang mencegah daripada orang-orang yang berbuat baik kepada Allah. Jadi ada orang yang berbuat baik, orang yang mau melakukan kebaikan tetapi dicegah, tetapi ditahan, dibisik-bisiki, udahlah, tidak usah sibuk-sibuk, santai-santai saja. Untuk apa kita sibuk-sibuk ngurusi hal-hal yang demikian? Dari pengaruh yang demikian, dari bisikan yang demikian itu, lalu dia bermaksud untuk melencengkan, untuk menyesatkan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau melakukan berbuat ma'ruf, tidak mau mencegah daripada kemungkaran,
Sedangkan fungsi kita sebagai hamba Allah yang meyakini Allah dan Rasulullah ini adalah untuk menjalankan amanat, yaitu memerintahkan daripada kema'rufan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi tujuan daripada hidup, Allah menciptakan manusia ini tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi mempunyai fungsi, yaitu fungsi untuk berbuat kebaikan, yaitu berbuat ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, membuat kedamaian di muka bumi, membuat kebaikan di muka bumi, mensyiarkan daripada agama Allah dengan baik, dengan hikmah bil mau'izatil hasanah. Kemudian yang mungkar juga dicegah, mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Jadi kalau kekuatannya laki-laki dengan perempuan berbeda, nah, tentunya mencegah daripada kemungkaran juga berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Yang tua dengan yang muda juga berbeda. Yang punya kekuatan, yang tidak punya kekuatan tetap diperintahkan untuk mencegah daripada kemungkaran, tetapi dengan kapasitasnya masing-masing. Oleh karena itu mencegah kemungkaran itu terakhir, yaitu dengan hati, dengan tenaga, dengan tangan, dengan harta, kemudian dengan hati. Itu adalah merupakan iman yang paling rendah atau iman yang paling kecil. Tapi maknanya bukan berarti kecil di situ imannya, bukan imannya yang kecil, karena dia tetap melaksanakan daripada nahi mungkar, tetap melaksanakan perintah Allah. Cuma kecil di situ adalah kapasitasnya, kemampuannya. Tapi imannya tetap sama, besar imannya. Karena nilai iman itu adalah tinggi, nilai iman itu adalah besar. Kalau ada orang kuat lalu mencegah kemungkaran dengan kekuatannya, memang itu diberi kekuatan oleh Allah dan harus itu dikerjakan dan itu harus diamalkan. Tetapi yang diberi oleh Allah dengan kekuatan yang rendah, dengan kekuatan yang kecil, tetapi tetap melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu melaksanakan nahi mungkar, maka dia itu termasuk mempunyai iman kepada Allah, dan iman itu nilainya besar. Jadi makna daripada itu adalah sekecil-kecilnya iman, bukan orang itu imannya rendah, bukan. Kalau seandainya orang itu mempunyai kekuatan yang besar, tentu tidak akan melakukan sedemikian. Contoh, orangnya sudah tua, kemudian jalannya sudah pakai tongkat. Nah, kemudian dia melihat kemungkaran itu, tentunya dia tidak bisa berjalan di sana untuk menyingkirkan kemungkaran, tidak kuat, tidak mampu. Nah, tidak mungkin dia akan melakukan itu. Lalu dengan apa? Ya, dengan hati. Di mana hatinya ingkar, tidak setuju, sakit hatinya ada kemungkaran itu, lalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang yang berbuat mungkar itu. Ya Allah, ampuni semua orang yang ada. Ya Allah, ampuni saya, karena saya tidak bisa melakukan secara maksimal.
yang hanya saya bisa dengan ingkar di dalam hati, benci dengan kemungkaran itu, maka dialah adalah termasuk orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dibandingkan orang yang punya kekuatan besar, juga punya kelompok misalkan, tetapi membiarkan daripada kemungkaran itu, justru itu adalah dia yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Ada kemungkaran, ada kemaksiatan, dibiarkan berjalan terus menerus bertahun-tahun, sehingga kemungkaran itu terjadi dari tahun ke tahun. Kemungkaran tidak dibasmi, kemungkaran dibiarkan berjalan. Kalau dibandingkan kepada orang yang tua renta itu, lalu hatinya merasa tidak rela kalau ini bumi Allah ditempati berbuat mungkar, maka dialah orang tua itu yang tidak punya kekuatan fisik, tapi punya kekuatan hati, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mempunyai nilai iman yang tinggi, nilai iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenai hal yang mencegah orang berbuat baik, misalkan menghidupkan daripada tempat ibadah, yaitu masjid, lalu tidak didukung atau dilarangnya, itu terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi itu melarang orang-orang Muslim untuk datang ke masjid, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai terjadi, yaitu perbuatan orang Yahudi pernah merobohkan daripada Baitul Maqdis, dilarangnya untuk masuk ke dalam masjid, sehingga pada tindakan terakhir Baitul Maqdis itu dirubuhkan oleh orang-orang Yahudi. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orangnya yang lebih dolim daripada orang-orang yang melarang orang masuk ke dalam masjid, tempat ibadah. Maka artinya merupakan kemaksiatan yang lebih besar, yang lebih dolim, yaitu orang yang melarang dekat kepada Allah, yang melarang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sebagian ulama ini berbeda pendapat di dalam hal ini. Ada yang berpendapat bahwasanya orang-orang musyrik itu melakukan kezaliman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama sahabat untuk melakukan ibadah umroh, tetapi di tengah jalan itu dihadang oleh mereka, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Mekah. Maka berhentilah baginda Rasulullah dengan sahabat ini. Itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Lalu bermusyawarah bagaimana ini, apakah diteruskan untuk maju ke Mekah atau tidak. Maka dipikir-pikir oleh Rasulullah, ini bulan Dzulqa'dah, jangan sampai kita membuat pertumpahan darah di bulan ini. Maka Rasulullah untuk menghindari daripada pertumpahan darah, lalu melakukan diplomasi untuk melakukan perjanjian, apa yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah.
Maka di dalam perjanjian itu Rasulullah mewakili daripada umat muslim dan kaum kafir Quraisy ada suatu perwakilan untuk berjanji kepada melakukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perjanjian ini untuk menghentikan daripada gencatan senjata. Kenapa demikian? Karena setelah Rasulullah itu balik dari Madinah, balik daripada hijrahnya, itu Rasulullah itu bermimpi. Dan mimpi beliau ini diceritakan kepada para sahabat. Saya bermimpi bahwasanya di dalam mimpi saya itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya bersama-sama sahabat ini untuk melakukan umroh ke Mekah. Nah, karena pada waktu itu adalah merupakan pada saat genting-gentingnya antara umat muslim dengan kafir Quraisy, ya, maka mimpi ini diceritakan. Kemudian cerita ini tersebar bahwa Rasulullah akan pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Nah, disinilah maka berangkat Rasulullah bersama sahabat. Maka di tengah jalan mau masuk ke Mekah dihadang oleh orang-orang musyrik. Tidak boleh masuk ke Mekah. Ya. Karena terjadinya persengketaan, kebencian terhadap pengikut Rasulullah, maka orang-orang musyrik ini tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan masuk ke dalam Mekah. Nah, karena mimpi itu selain daripada ibadah umroh, selain daripada datang ke Mekah, itu juga mengambil daripada kunci pintu, yaitu kunci pintu Mekah. Karena itu merupakan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang disebut dengan sedang gencar-gencarnya mensyiarkan daripada agama Allah, karena pengikutnya sudah banyak, di mana dari Madinah ini pengikut Rasulullah sungguh luar biasa. Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah itu banyak pengikutnya. Maka yang ditakuti oleh penduduk Mekah, ini akan mengganggu daripada kestabilan yang ada di Mekah. Itu pandangan daripada kaum Quraisy. Padahal Rasulullah datang tidak untuk berperang. Rasulullah datang untuk melakukan perdamaian, untuk menyampaikan daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi menghindari daripada pertumpahan darah, maka Rasulullah melakukan diplomasi, yaitu di dalam diplomasi itu yang intinya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun sudah berdamai, tidak lagi berperang. Dari situlah yang merupakan awal terjadinya perang Badar, terjadinya perang Uhud. Maka untuk menjaga pertumpahan darah, itulah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melakukan perjanjian Hudaibiyah.
Dan di situ nampak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membela umat Muslim. Dalam perjanjian disebut nama beliau, artinya apapun yang terjadi nanti berhadapan dengan beliau, yaitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya di dalam perjanjian itu membuat orang Muslim aman masuk ke dalam Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mengembangkan, menjalankan syiar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan strategi, di mana strategi ini tidak menciptakan daripada peperangan. Rasulullah di dalam menjalankan syiarnya, apa yang dituduhkan bahwa Rasulullah dalam syiar itu tangan kirinya memegang Al-Quran dan tangan kanannya memegang pedang, yang seolah-olah itu adalah merupakan peperangan, itu adalah sebuah tuduhan yang tidak benar. Yang artinya bahwa dengan membawa Al-Quran, betul-betul Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah yang berupa Al-Quran. Yang harus diimani, iman kepada Allah, Rasul, dan iman kepada kitabnya. Jadi Rasulullah bukan disuruh siapa-siapa, bukan diperintah siapa-siapa, dan bukan Rasulullah itu berbuat sendiri, tapi berdasarkan perintah. Apa perintahnya? Ya kitab yang dipegang itu. Dengan kitab yang dipegang itulah perintah. Lah kitab ini dari mana? Yaitu kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pedang itu apa? Pedang untuk membela. Pedang tidak dilakukan untuk sesuatu perbuatan yang seolah-olah yang sudah mempunyai kekuatan yang besar, lalu sedikit-sedikit main angkat pedang atau angkat senjata. Tidak, Rasulullah tidak demikian. Cuma karena Rasulullah sudah melakukan bermacam-macam peperangan di dalam membela agama Allah dan membela umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah di dalam memegang pedang itu untuk menjaga, untuk pertahanan. Jadi bukan untuk menakut-nakuti. Dan itu pun nunggu perintah Allah. Tidak sedikit-sedikit diusir lalu perang, tidak sedikit-sedikit dibantu lalu perang. Tidak, nunggu wahyu. Perang ini menunggu wahyu. Jadi kalau sudah ada perintah dari Allah lakukan perang, maka Rasulullah melakukan perang. Kalau tidak ada perintah, ditunggu dulu wahyu dari Allah. Ya hanya bertahan, hanya bersembunyi, hanya menjaga. Kalau seandainya Rasulullah selalu melakukan peperangan, sedangkan Rasulullah itu mempunyai mukjizat, ya mukjizat yang berupa Al-Quran itu, dan itu tidak sulit untuk Rasulullah. Tapi kenapa tidak dilakukan? Mukjizat sudah ada, wahyu Al-Quran sudah ada, kekuatan juga sudah ada. Di mana kekuatan di belakang Rasulullah ini adalah termasuk panglima-panglima perang, pendekar-pendekar perang. Sayyidina Umar misalnya yang jago berperang, Sayyidina Ali misalnya. Tapi kenapa Rasulullah tidak memanfaatkan itu? Tidak. Rasulullah tetap tawadhu,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nunggu komando, nunggu perintah. Tapi kalau sudah perintah itu sudah turun, maka Rasulullah tidak perlu nunggu waktu, tidak perlu menimbang-nimbang baik kekuatan sedikit maupun kekuatan itu banyak. Sedangkan yang dihadapi oleh Rasulullah itu selalu yang dihadapi kekuatan yang besar. Pasukan Rasulullah 3.000, maka pasukan mereka lebih daripada 3.000. Pasukan Rasulullah 1.000, pasukan mereka lebih daripada 1.000. Tapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah, itu selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti perang Badar. Perang Badar itu bahwasanya jumlah tentara Rasulullah itu dibandingkan dengan tentara musuh itu lebih sedikit jumlah daripada tentara musuh. Tetapi bagaimana dengan peperangan itu bisa dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tidak melihat daripada Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membela daripada Rasulullah dengan jumlah apa yang diminta oleh Rasulullah. Datang 1.000, kemudian kurang datangkan lagi oleh Allah 2.000, sampai Allah datangkan pasukan yang berupa malaikat itu jumlahnya 5.000. Jadi diceritakan di dalam tafsir itu ada kuda dengan lari kencangnya, tapi tidak dilihat pengendaranya. Yang dilihat apa? Surban. Jadi surban itu yang bergerak-gerak, tapi tidak dilihat siapa penunggang daripada kuda tersebut. Itulah tentara malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu baginda Rasulullah di dalam perang Badar. Sehingga Rasulullah mencapai kemenangan di dalam perang Badar tersebut. Yang terjadi adalah perang yang merupakan perang akbar, apa yang disebut dengan perang Uhud. Perang Uhud ini sampai membuat Rasulullah itu menyucurkan darah dari muka sampai mengalir di kaki. Yang sebenarnya itu dimenangkan oleh Rasulullah, tetapi tidak mengikuti komando daripada Rasulullah. Turun itu pasukan-pasukan untuk mengambil daripada barang rampasan, barang perang, sehingga Abu Sufyan yang tadinya sudah mundur balik menyerang daripada umat muslim, sehingga perang Uhud ini terjadi kekalahan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan, sebagai penolong kita. Marilah kita bersama-sama selalu mengikuti, menaati daripada hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.